dia berbuat jelek, yang kejelekan itu sedikit sementara kebaikan akan hancur itu banyak, maka bisa masuk dalam as-sadd an sabilillah, menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang terjadi di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada orang sedang mabuk-mabuk, ya, sedang mabuk-mabuk. Ibnu Taimiyah bersama pengikutnya mau menghajar ini orang-orang. Biarkan, dia kata. Lebih baik dia seperti ini, karena kalau kalian larang dia seperti ini, dia akan pindah ke tasawuf. Lebih bahaya. Ini masih dia kadarnya maksiat, tetapi itu masuk ke bid'ah yang sudah tenggelam sudah. Fiqh dalam agama. Maslahat yang lebih besar. Ya. Hadza huwa. Baik. Wasa'i fi zawali ta'atihi, dan itu berarti kita berjalan atau berusaha menghilangkan ketaatan kepada Allah dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan akan menghilangkan perbuatan-perbuatan baik. Wa in kanal munkaru aghlab, sebaliknya sekarang, jikalau kemungkarannya lebih besar, lebih banyak, nuhya anhu, kita larang dia, hatta law istalzama fawatu ma huwa dunahu minal ma'ruf, meskipun sampai mengakibatkan ma'ruf yang sedikit hilang, tetapi kemungkaran lebih besar yang kita cegah. Angka iya ruana perlu kita membahas kaidah fikih itu. Supaya jelas kita menundukkan segala permasalahan. Ya. Jadi saya ulangi, lamun ma'rufnya lebih banyak, perintah dia berbuat ma'ruf, jangan dilarang berbuat mungkar. Karena kalau orang ini dilarang berbuat mungkar, akibatnya urung gak bisa bagus, yang lebih besar. Satu. Yang kedua, jikalau kemungkarannya lebih besar daripada kebaikannya, cegah dia berbuat mungkar, meskipun yang kebaikan yang kecil ini akan hilang. Kenapa? Jangan dilarang, jangan diperintah dia berbuat baik, karena mengakibatkan wa yakunul amru bidzalikal ma'ruf al mustazil bil munkar az-zaid alih amra munkaran. Karena kalau kita perintah dia berbuat baik, akan mengakibatkan kemungkaran yang berlipat. Sementara kemungkarannya sudah banyak. Suruh gawe bagus, urung yang gawe, urung yang ninggalang si lengi yang banyak itu. Nggak jadi meninggalkan yang banyak, yang lain itu. Yang ma'ruf tidak akan dikerjakan, yang mungkar tidak akan ditinggalkan, bahkan berumbuk kena ini. Bertambah dia. Ya. Wasa'yan fi maksiatillah wa rasulih, maka ini kita berarti maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Amma law takafa'al ma'ruf wal munkar al mutalazimani, adapun kalau mutakafu, seimbang. Kalau yang tadi bukan seimbang, ada baiknya, ada buruknya. Lamun baik lebih luwe, suruh berbuat baik. Kalau mungkar lebih banyak, cegah dia berbuat mungkar. Sekarang niki pada kebaikan setengah, kemungkaran itu juga setengah. Bagaimana cara kita? Fala yu'maru bihima wa la yunha anhuma. Jangan diperintah, jangan juga dilarang. Fataratan yasluhul amru, terkadang cocok diperintah untuk berbuat baik, wa taratan yasluhun nahyu, terkadang juga cocok untuk dilarang berbuat mungkar. Wa taratan la yasluhu amrun wa la nahyun, terkadang juga tidak cocok diperintah, tidak cocok juga dilarang. Wa haitsu kana al ma'ruf wal munkaru mutalazimain, yang mana apabila kebaikan dan kemungkaran itu mutalazim, saling keterkaitan, sama dia jumlahnya,
Wa dzalika fil umuril muayyanah al-waqi'ah, tetapi ini jarang terjadinya. Jarang. Wa amma min jihatin nau, adapun kalau dilihat dari beberapa jenisnya, kalau dilihat dari jenis kemungkaran, perintah kemungkaran, kebaikan itu perintah untuk dikerjakan dan larang untuk berbuat mungkar secara umum. Tetapi pada perorangan, pada kelompok, perintah berbuat baik, cegah berbuat mungkar, puji yang berbuat baik, cela yang berbuat jelek, tetapi dengan syarat jangan sampai kita memerintahkan yang baik fawatu aktsar minhu, mengakibatkan kebaikan yang lebih banyak akan hilang. Lamun nara orang seperti itu, kebaikan setengah, keburukannya setengah. Kelompok kebaikannya setengah, keburukannya setengah. Secara umum saja diperintah, silakan berbuat baik dan jangan berbuat mungkar. Puji yang berbuat baik, cela yang berbuat mungkar. Tapi apabila tidak mengakibatkan kebaikan yang lebih banyak akan hilang, atau akan terjadi kemungkaran yang lebih besar. Wala yatadammanun nahyu 'anil munkari husul ma huwa ankar minhu aw fawat ma'ruf arjah minhu. Dan jangan sampai tatkala kita melarang dari kemungkaran itu terjadinya kemungkaran yang lebih besar atau akan hilangnya ma'ruf yang lebih kuat. Ini ya, lamun kumpul lek sopok dengan setengah kebaikan, setengah kemungkaran. Jangan diperintah, jangan juga dilarang, tetapi jenisnya dilarang. Bentuknya dilarang secara umum, jenisnya diperintah secara umum. Lamun pemerintah, jangan mengakibatkan si bagus selain akan hilang. Jangan mendatangkan kemungkaran. Lamun tebebala, ndaknya sampai kemungkaran lebih besar datang, yang bagus juga akan hilang. Ini tentunya tidak bisa kita sampaikan secara begini saja. Perlu kita pelajari asal-usul kaidah ini. Baik. Wa min hadzal bab iqrarun nabi. Contohnya sekarang bil mithal yattadhihul maqal. Dalam masalah ini bagaimana iqrarun nabi sallallahu alaihi wasallam, ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abdullah ibn Ubay bin Salul, kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, wa amsalihi, dan sejenisnya, min a'immatin nifaq, dari pemimpin-pemimpin munafik, wal fujur, dan kejahatan, lima lahum min awan, yang mana mereka itu punya pembantu. Ubay bin Salul tidak dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejenisnya tidak dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia punya banyak pengikut. Dan apa? Fa izalatu munkarihi bina'un min iqabihi mustalzimatun izalat ma'ruf akthar min dzalik. Karena kalau dihilangkan kemungkarannya Ubay bin Salul akan mengakibatkan pengikut yang banyak itu lari. Sementara Ubay ini enggak pira ya, enggak sai, tetapi pengikutnya apa? Banyak. Kalau dia kita lenyapkan, otomatis semuanya akan lari. Biarkan dia satu karena dia mungkarnya artinya kadarnya sedikit, yang banyak ini diharapkan untuk lebih banyak masuk ke dalam yang benar. Sehingga waktu meninggal dunia, anaknya orang soleh, Ubay ini, Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya soleh, datang ke Rasulullah, saya mintakan dia baju engkau untuk dipakai oleh orang tuaku. Umar aja geganasan dong Umarnya. Aduh, ini jangan. Dan benar pendapat Umar memang. Tetapi apa? Nabi itu sudah dia wahyu dari Allah. Lihat maslahat yang lebih besar dan jaga mudarat yang lebih besar. Diberikan oleh Nabi. Dimintai untuk disolati oleh Nabi. Dimintai dikuburkan oleh Nabi. Dimintai didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai seperti ini Nabi melihat maslahatnya. Wa subhanallah, buktinya apa? Begitu meninggal, banyak pengikutnya benar-benar masuk ke dalam Islam. Enggak sai soalnya ini. Ini dia. Tapi harus dengan syariat timbangannya. Orang alim kita tanya masalah ini.
Jadi